Anda dari Lembang. Masih di tema kita yang luar biasa, pantas saja urusanmu selalu jadi sulit. Dan buat jamaah Islam itu yang di rumah mungkin sering ya dengar teman-teman yang ngomong apa-apa sumpah pakai nama Allah. Demi Allah deh. Sering Bu dengar kayak gitu Bu? Sering. Sering bener ya. Nah ternyata itu bahaya. Itu juga kita bisa yang namanya kalau kita gampang-gampang atau menjual nama Allah dalam bersumpah. Itu bisa mempersempit rezeki kita. Gak percaya? Tanya guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam dijawab. Makasih Bang Fadli, tapi guru Ustadz Maulana Ustadz AR, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah di antara sumpah-sumpah kalian. Ada yang memaknai jangan suka sumpah serapah. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat atau kama qala Nabi SAW yang tidak diajak bicara sama Allah, wa la yanzuru ilaihim, tidak dipandang sama Allah, wa lahum adzabun wa la yuzakkihim, tidak disucikan sama Allah, tidak dibersihkan dosanya, wa lahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Siapa dia 3 golongan ini? 1, zana, pezina sementara dia sudah beruban, udah tua masih genit, subhanallah. Kemudian yang kedua, orang miskin tapi sombong. Sombong itu apa Bu? Sombong itu merendahkan orang lain. Orang kaya apaan tuh, lama nanti dihisap tuh kaya tuh. Berarti yang sombong di sini siapa? Yang sombong yang nggak punya berarti ngata-ngatain orang kaya lama dihisap. Padahal semua akan dihisap. Kalau dipakai ibadah aman. Biar sedikit harta kalau nggak dipakai ibadah maka diazab. Tapi biar banyak harta kalau dipakai ibadah maka hisapnya enak. Jadi jangan terlalu takut dengar kata hisap. Kalau mau gampang dihisap, pakai semua hartanya untuk ibadah. Ibu pakai jilbab terindahnya untuk pengajian. Pakai tas paling mahalnya datang pengajian. Pakai mobil paling bagusnya pergi menjenguk orang tua. Maka hartanya hisapnya bagus. Mobilnya mewah, dipakai pergi pengajian ya Allah. Ini. Maka orang miskin yang sombong tidak dipandang sama Allah. Tapi yang ketiga ini, siapa itu? Orang yang memperdagangkan nama Allah. Mana itu memperdagangkan nama Allah? Kalau membeli bersumpah, kalau menjual juga bersumpah. Wallahi demi Allah, ini barang paling bagus di pasar ini, demi Allah. Nah, siapa yang minta dia bersumpah? Kok malah bersumpah tanpa diminta? Nabi SAW mengingatkan agar kita tidak gampang sumpah serapah. Di antara orang terpercaya itu adalah orang yang tidak mudah untuk bersumpah. Meskipun dalam keadaan menjual, meskipun dalam keadaan membeli, dia tidak gampang menjual nama Allah. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit tallahi, dikit-dikit billahi, apalagi telah menjual nama Allah. Bener aja jangan bersumpah, apalagi berbohong mengatasnamakan sumpah tadi. Dia berbohong di bawah Al-Quran. Justru ya ada yang pernah ngingetin sama saya, jangan percaya sama orang yang suka bersumpah. Ustadz Maulana berarti itu dia tukang bohong. karena gitu nggak orang. diminta sumpah. Karena nggak diminta sumpah udah sumpah duluan. Ya Bu ya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Masya Allah. Makasih banyak. Oke kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Ustadz AR. Izin Ustadz AR, Masya Allah. Bener gak sih ini katanya mungkin selama ini urusan kita belum terwujud. Ya. Karena kadang-kadang nih kita sebagai manusia itu suka ego. Ego itu suka mau menang sendiri. Mau menang sendiri, segala keinginan kita didulukan tanpa sadar akhirnya menyakiti hati orang lain. Nah ini apakah benar? Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat Ustadz AR. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli. Ego itu kan dalam bahasa agama disebut ananiyah. Ananiyah itu dari kata ana. Ana apa Bu artinya? Saya. Saya. Ya. Ananiyah itu dari kata saya. Penyakit itu. Saya nih. Itu dia. Makanya apa? Dulu Fir'aun pernah bilang ini. Hadhil anhar tajri min tahti. Ini sungai Nil yang buat mengalir tuh saya. Wah itu kan bahaya kayak gitu ya Bu ya. Ada berbalut kesombongan, tadi Ustaz Syam singgung, Ustaz Maulana juga tadi berbisik, sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas, ngeremehin orang lain, nolak kebenaran. Orang ego sama Ibu, dikasih tahu enggak yang penting saya gitu. Karena egonya lebih dikedepankan daripada nasihat orang lain. Jadi gini Ibu kalau mau berbisnis tuh, udahlah ngajarin gitu kan. Itu susah tuh kalau kayak gitu, karena dia egois. Begitu dikasih tahu begini sebenarnya dalam masalah yang ibu hadapi.
dia nggak pernah mau menerima saran orang lain, dia nggak pernah mau menerima masukan. Kalau pemasukan mau. Kalau itu kita sepakat ya kan gitu ya. Tapi kalau masukan dia nggak mau. Tapi pemasukan ayolah dia kata. Nah inilah kemudian akhirnya tanpa sadar orang lain jadi sakit hati. Pada saat sakit hati nih antara Allah dengan orang terzolimi nggak ada hijab ibu. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal saat itu ingin dilepas ke Yaman. Waktu itu Rasulullah SAW di Madinah. Ya Mu'adz, iyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dengan Allah enggak ada tedeng-tedeng, aling-aling, enggak ada penghalang. Hati-hati. Makanya pada saat Rasulullah SAW mengingatkan, man kana lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala dinar. Siapa yang punya ganjalan, siapa yang punya sengketa, siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta maaf kapan Bu? Lebaran ibu bilang. Bukan lebaran. Secepatnya lebaran. Kalau masih ada umur. Kalau nyampe. Takutnya Iya. nyampe. Apa katanya? Falyatahallal minhul yaum. Sekarang minta maaf ya. Min qabli an ya'ti yaum. Sebelum datang hari di mana la dinar wala dirham. Dinar enggak manfaat, dirham enggak laku. Makanya apa? Bisa jadi rezeki kita terhambat, tersendat Alhamdulillah. karena ego kita yang membuat orang lain sakit hati. Benar. Dan egois ini adalah sebenarnya penyakit. Penyakit, Sebenarnya Kak, mau menang sendiri segala Iya macam itu dong. penyakit. Nah, Iya. ini harus ada dokternya nih. Kalau enggak ke Ustadz ngobrol gitu ya. Itu dia. Masya Allah, makasih banyak Siap, Bang. Ustadz Taer. Tepuk tangan buat Ustadz Taer. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang dari sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Masya Allah ya, silakan Ibu. Punten. Ini mic-nya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Linda dari Lembang, Bandung, dari Majelis Talim Al Mubarakah. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Wah, satu nafas ya, saya belum kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Linda, Masya Allah. Mana Ustadz Maulananya tadi? Aduh, kemana ini orang? Nggak ada. Ibu cari oh, siapa? Ada, iya. Mau nanya apa Ibu? Saya mau bertanya Ustadz, Iya. ada sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga Bu. Sebuah. Hidupnya sia dan sia saja. Oh, sial-sial. Dia itu dulunya katanya warisan orang tuanya habis sama dia. Jadi mau usaha katanya bangkrut, mau kerja susah sampai warisannya itu habis sama sekali Ustaz. Innauzubillah. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz. Iya. Masih banyak Ibu. Itu aja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Hati-hati di Ustaz. jalannya Bu. Iya. Ibu kemana? Nggak Oh ditaruh apa-apa, di situ nggak nggak apa-apa ya. apa-apa. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Izin Ustaz Air dan Ustaz Sam. Buat semuanya peringatan. Buat orang-orang yang rakus akan harta warisan. Ketahuilah kalau mau lihat penghuni neraka yang jalan-jalan di muka bumi ini yang masih hidup. Itulah para orang yang rakus dengan warisan. Ingat, warisan itu adalah harta sisa orang mati. Warisan itu kan harta orang mati tuh. Jadi kalau ada anak yang minta warisan sama mamanya, berarti dia berharap mamanya mati dong. Betul. 3 penyebab orang-orang yang rakus jabatan. Rakus jabatan lagi. Rakus warisan. Itu dosanya. Kenapa? 1, menyakiti hati orang tuanya yang sudah meninggal. 2, mengambil hak saudaranya. Berarti yang ketiga, putusnya silaturahmi. Aduh, hati-hati. Makanya mengenai warisan harus tahu hukumnya. Hati-hati. Jangan sekali bagi-bagi aja. Kita bagi-bagi yuk. Datang ke ahlinya untuk bisa membagi secara adil. Adil itu posisinya ya sesuai syariat. Karena harta orang meninggal itu dikembalikan kepada Allah. Lalu dikembalikan kepada
anak-anaknya sebagai warisan. Apalagi selain tahu hukumnya, ayo maaf ya, berkasih sayanglah. Ketika orang berkasih sayang, aman itu. Ustadz, kenapa tidak adil? Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tidak, perempuan dapat 4. Saya tanya, laki-laki dapat berapa, Bu? 2. Perempuan dapat berapa? 1, bukan 4. 1 warisan, 2 nafkah dari suami, 3 tanggung jawab saudara laki-laki, dan yang keempat adalah bakti dari anaknya. Jadi perempuan tidak usah iri. Kenapa bisa adil? Yang namanya, maaf ya, perempuan sampai kapanpun tidak ada tanggung jawabnya kepada saudara laki-laki. Tapi saudara laki-laki bertanggung jawab atas saudara perempuannya. Sampai kapanpun anak laki-laki bertanggung jawab atas ibunya. Tapi tidak ada anak perempuan tanggung jawab sama ibunya. Jadi kenapa laki-laki mendapatkan 2? Karena memang ada tanggung jawab di situ. Ada tanggung jawab di situ. Masya Dia Allah. tanggung jawab sama istrinya, tanggung jawab sama Bener. anaknya, tanggung jawab saudaranya. Kasihan dia kan. Kalau istri kan dapat suami juga dapat 2 dari keluarganya gitu ya. Iya, Masya Allah. Oke, makasih banyak, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Waduh, luar biasa tema kita pagi hari ini ya. Kita lanjutkan di akhir segmen ini dengan doa yang akan disampaikan guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kami nyaman di dunia dan di akhirah. Ilmu yang membuat kami bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Ilmu yang menyelamatkan kami di dunia wal akhirah. Wa nas'aluka rizqan tayyiba. Ya Allah, mudahkanlah kami menempuh jalan rizkimu ya Allah. Rizki yang engkau berkahi, yang engkau tambahkan, yang halal ya Allah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami dan terimalah taubat kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.